Akhirnya, Phase 4 dari Marvel Cinematic Universe sudah bisa kita saksikan dengan dirilisnya serial WandaVision pada Jumat 15 Januari jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan saatnya untuk kami menceritakan alur cerita dari serial tersebut. Perlu diperhatikan video ini dipastikan penuh dengan spoiler, oleh karena itu alangkah lebih baik jika kalian saksikan serialnya sendiri sampai selesai hanya di Disney+. Baru setelah itu kalian bisa menyaksikan rangkuman alur cerita WandaVision dari Marvel Indo. Dan berikut adalah alur cerita dari serial WandaVision episode pertama. Serial ini dimulai dengan menampilkan logo Disney Plus dan intro legendaris dari Marvel Studios. Jeng, 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 yang seperti itu, dan terlihat intro kali ini terdapat footage berbeda yang ditampilkan. Setelah intro selesai, selanjutnya rasio layar berubah menjadi bentuk 4:3 yang memang relevan dengan kondisi tahun 50-an. Warna yang ditampilkan juga masih hitam putih sesuai dengan tahun tersebut. Scene kemudian beralih memperlihatkan Wanda dan Vision yang menaiki mobil dengan mengenakan baju pernikahan. Mereka pindah dari tempat yang tidak disebutkan dan menuju ke kota Westview ini. Vision kemudian menggendong Wanda untuk masuk ke dalam rumah dan terlihat Vision yang bisa menembus benda padat memperlihatkan kekuatannya di awal serial ini. Mereka berdua menari dan muncullah opening dari serial ini yang mana adalah WandaVision. Cerita kemudian berlanjut. Wanda menggunakan sihirnya untuk membersihkan rumah dan tanpa sengaja piring yang melayang mengenai kepala Vision. Terlihat mereka berdua hidup bahagia di rumah ini. Ketika Wanda menawari makanan untuk suaminya, Vision kemudian menolak karena dia tidak butuh makanan. Ya, seperti yang kita tahu, Vision ini adalah robot yang tentu tidak perlu makanan seperti manusia. Wanda kemudian menunjukkan kulkasnya yang kosong tidak ada makanan. Kemudian, Vision bertanya kepada Wanda tentang hari spesial apa yang terjadi pada hari ini. Vision kemudian menunjuk kalender yang ditandai dengan gambar love kecil, tapi anehnya, baik Wanda maupun Vision tidak ada yang tahu hari spesial apa sekarang. Tidak lama kemudian Vision pergi untuk bekerja, tidak lupa dia merubah wajahnya ke dalam mode manusia supaya tidak mencurigakan orang-orang. Wanda yang sendirian di rumah kemudian terlihat masih memikirkan hari spesial apa sekarang. Ketika dia berpikir, pintu rumahnya kemudian diketuk oleh seseorang. Wanda kemudian membuka pintu dan dia melihat wanita bernama Agnes yang mana adalah tetangganya. Wanita itu kemudian masuk ke dalam rumah, mereka berdua berkenalan dan selanjutnya berbincang-bincang. Di sini Agnes kemudian bertanya tentang status perkawinan dari Wanda. Wanda kemudian berkata dia sudah menikah dengan seorang pria tinggi dan hari ini mereka akan mengadakan acara spesial. So what's a single girl like you doing rattling around this big house? Well, I assure you I'm married. Agnes kemudian bertanya acara apa yang dimaksud tapi Wanda terlihat tidak bisa menjawab. Sampai ketika Agnes bilang hari anniversary pernikahan. Wanda tiba-tiba menyetujuinya, tapi dia tidak memiliki ide untuk merayakan anniversary ini. Oh, is it somebody's birthday? Not a birthday. An anniversary then? Yes. Yes. Agnes kemudian bergegas pulang untuk mengambil majalah panduan dalam merayakan hari jadi suami istri. Nah, dari sini kita bisa pastikan Wanda tidak tahu mengenai hari spesial apa yang sudah ditandai di kalender. Ketika Agnes bilang anniversary pernikahan, Wanda langsung mengiyakan karena hal itu dirasa romantis. Nah, mulai terlihat bahwa di sini ada yang aneh. Pasalnya Wanda tidak tahu mengenai kejadian sebelum mereka pindah ke lokasi Westview ini.
Di sisi lain kita berpindah ke Vision yang bekerja di sebuah perusahaan servis komputer. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan gerakan yang sangat cepat, mengingatkan kita akan kemampuan dari Quicksilver. Setelah semua pekerjaannya beres, Vision kemudian memberikan laporannya kepada pekerja lain yang membuatnya heran karena Vision bisa menyelesaikan setumpuk laporan dalam waktu singkat. There you go. Gee willikers, that was fast. Dan ada hal aneh yang saya temukan di sini. Ketika Vision bertanya, apa tujuan utama dari perusahaan ini? Pegawai yang ditanyainya tidak tahu, tapi dia malah memuji Vision yang berkat dirinya produktivitas perusahaan meningkat 300% dari semula. Right. Do we buy or sell something? No and no. Do we make something? No. Bayangkan, ada seorang pegawai yang tidak tahu tujuan utama dari perusahaan tersebut. Terlihat aneh kan? Then what is the purpose of this company? All I know is since you've gotten here, productivity has gone up 300%. Setelah itu muncullah atasan dari Vision yang bernama Arthur Hurt. Dia melihat pekerjaan Vision dan mengatakan bahwa dia bersama istrinya akan makan malam di rumah Vision. Karena hal tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan antara atasan dengan karyawan baru. Kemudian beralih ke rumah Wanda. Agnes sudah datang dan mereka membahas persiapan anniversary. Mereka sudah mempersiapkan musik romantis, dekorasi, dan juga rayuan yang akan dilakukan Wanda untuk menyambut kedatangan Vision. Setelah itu Vision menelpon Wanda untuk membahas mengenai hari spesial ini. Keduanya terlihat sejalan dengan hari spesial yang dimaksud. Namun, makna hari spesial di antara keduanya jauh berbeda. Wanda menganggap hari spesial ini adalah mempersiapkan anniversary pernikahan, sementara Vision akan makan malam bersama dengan atasannya. Keduanya terlihat sepakat, tapi sebenarnya tidak paham tujuan masing-masing. Selanjutnya, ada hal yang menarik. Seperti saat kita menonton serial di TV, kita pasti juga akan menonton iklan. Nah, tidak berbeda dengan serial WandaVision ini yang juga diselingi dengan iklan, namun iklannya mengandung Easter egg. Salah satunya pada iklan berikut, terlihat seorang pria yang berkata, "Suami Anda marah karena Anda membuat roti panggang gosong." Nah, pakai alat ini, dibuat oleh Stark Industries. Ya, itu versi saya, tapi memang seperti itu garis besar dari iklannya. Memperlihatkan mesin panggang roti bernama Toastmate 2000 yang ketika ditekan terdengar seperti suara mesin dari Armor Tony. Sebuah Easter egg yang sangat menarik. Kemudian kita beralih kembali ke Vision yang sekarang pulang bersama dengan atasan dan istrinya. Vision memanggil Wanda, tapi Wanda sudah siap untuk mengejutkan Vision dengan menutup kepalanya. Tapi Wanda malah salah sasaran. Yang sedang dirayunya adalah Tuan Arthur yang membuat Wanda menjadi malu. Guess who? Wanda! Vision? Untuk menutupi perbuatan istrinya, Vision kemudian mengatakan bahwa itu adalah tradisi penyambutan tamu dari Sokovia, tempat kelahiran Wanda. Traditional Sokovian greeting of hospitality. Guess who? Oh, is that my host behind? Atasannya yang tadinya marah kemudian paham dan Wanda mengajak Vision ke dapur untuk berbicara. Wanda kemudian bertanya kepada Vision, siapa dua orang itu? Vision kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah tamu spesial, atasannya beserta dengan istrinya yang akan makan malam. Sedangkan Wanda juga menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk merayakan anniversary dengan suaminya. Rencana kemudian berubah, Wanda yang hendak anniversary kemudian memasak untuk makan malam bersama tamu tersebut. Sementara Vision berbahasa basi dengan Arthur menunggu hidangan siap. Wanda yang kebingungan karena di luar persiapan, kemudian didatangi Agnes yang membawakan bahan makanan. Ada daging, ayam, bahkan lobster sudah dibawakan oleh Agnes. Wanda kemudian mengusir Agnes karena dia tidak mau wanita itu melihat saat Wanda menggunakan kekuatan sihirnya untuk memasak makanan.
Namun, di sini ketegangan sempat terjadi. Wanda yang bingung mau masak apa, dia sampai menjatuhkan barang membuat istri Arthur penasaran dan ingin memeriksa. Vision yang cekatan langsung menahan nyonya Arthur supaya tidak melihat Wanda. Take out the papers and the trash. Or you will get Wanda melanjutkan memasak, sementara Vision menghibur tamunya dengan bermain ukulele. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. and on that farm he Karena merasa istrinya butuh bantuan, Vision kemudian memeriksa dan Wanda malah menerbangkan lobster keluar rumah karena saking paniknya. Sekarang giliran Vision yang memasak, sedangkan Wanda menghibur tamu tapi Vision memukul daging steak dengan keras membuat Arthur dan istrinya menjadi heran dengan suara pukulan. Sampai akhirnya datang Agnes yang membawakan buah nanas. Sesaat kemudian, karena dianggap sebagai pengganggu, Agnes kemudian diusir dari rumah. Di sini Arthur merasa marah dengan Vision karena istrinya sakit kepala disebabkan oleh perutnya yang lapar. Vision kemudian dimarahi, bahkan sampai membuat posisi pekerjaannya di kantor menjadi terancam. Di saat Arthur marah-marah, Wanda dengan cepat membuat masakan dengan sihirnya. Dan dengan sekejap, semua sudah tersaji di meja makan. You know, I had high hopes for you, but from what I've seen here tonight, you can barely... Walaupun makanan yang dibuat adalah makanan untuk sarapan, tapi karena Arthur dan istrinya sudah lapar, mereka langsung menyantap hidangan tersebut. Di meja makan, terjadi kejadian yang membuat Wanda menjadi terdiam. Semua karena ulah Nyonya Arthur yang menanyakan, Wanda ini pindah dari mana? Kenapa mereka memutuskan pindah? Sudah berapa lama mereka menikah? Dan kenapa belum punya anak? Mirip seperti pertanyaan emak-emak tetangga di kampung yang hobi ngurusin orang lain. Where did you two move from? What brought you here? How long have you been married? And why don't you have children yet? Dengan serangkaian pertanyaan itu, Wanda kemudian bingung. Dan begitu juga dengan Vision. Sebelumnya mereka juga sudah bingung tentang hari istimewa di kalender, sekarang mereka dibingungkan dengan asal-usul kehidupan mereka. Ditambah dengan Arthur yang menekan Wanda untuk segera menjawab dengan nada keras. Wanda terlihat diam dan bingung memikirkan jawabannya. Sampai pada suatu ketika, Arthur yang emosian tersedak makanan dan dia jatuh ke lantai. Damn it, why? Why did you... Stop it. Stop it. Stop it. Wanda yang tadi kebingungan sekarang meminta Vision untuk menolongnya. Menggunakan kekuatan yang bisa menembus benda padat, Vision dengan mudah menyelamatkan Arthur yang sedang terdesak. Setelah itu Arthur dan istrinya kemudian pamit dan berterima kasih kepada Vision. Tapi, terlihat di sini kejadian tersedak tadi bukanlah menjadi hal yang serius dan mereka menganggap hal itu seperti hal biasa. Nyonya Arthur kemudian keluar dan dia melihat lobster yang tadi diterbangkan oleh Wanda sekarang menjadi hiasan pintu yang eksotis. What a charming door knocker. Good night. Wanda dan Vision kemudian merasa lega karena mereka sudah mengatasi kunjungan tersebut. Keduanya memutuskan hari ini adalah hari anniversary pernikahan dan Wanda memunculkan cincin di jari mereka berdua. Episode pertama ini selesai dengan Vision yang mematikan TV. Tapi, dari sini keanehan terjadi. Begitu kamera zoom out, terlihat kita menyaksikan kondisi di dalam fasilitas milik SWORD. Ya, organisasi yang serupa dengan S.H.I.E.L.D. yang juga meramaikan serial ini. Di sini bisa dilihat ada seseorang yang menyaksikan kehidupan Wanda melalui televisi. Prediksi saya orang ini adalah wanita karena terlihat dari tangannya dan bisa jadi dia adalah Darcy Lewis. Menurut kalian sendiri dia siapa? Langsung tulis komentarnya. Dan serial ini selesai dengan menampilkan nama-nama pemain serta semua yang terlibat dalam pembuatan serial. Dalam episode pertama ini masih belum banyak yang bisa kita simpulkan.
Namun yang menarik, adanya Easter egg Stark Industries yang diselipkan dalam bentuk iklan. Di episode kedua, hal yang sama juga terjadi, tapi menunjukkan penampilan dari Hydra. Pastikan kalian like jika menyukai video ini, subscribe juga jangan lupa, Marvel Indo out, dan sampai jumpa di episode 2. Salam Marvel Indo.